وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الأمين. وقد قال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واحلل قلبي وبجاه النبي وعلي وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتهبات برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعني الله شاهدي الله حاضري الله ناظري الله قريب مني دستوركم يا رسول الله دستوركم يا أهل بيت رسول الله دستوركم يا أهل الدار دستوركم يا أهل النيابة الكرام بإذنكم أكرم على السبيل يربطنكم. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para tokoh agama, wabil khusus Ayahanda Al-Habib Mahmud Bahashim, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, ada umur dan selalu istiqamah mendoakan kita bertahan. Dan juga Al-Habib Hasanuddin Al-Aidid, dan juga akhirnya fillah guru kita Al-Ustaz Ahmad Riza Kurniawan Al-Sid, mudah-mudahan beliau pun diistiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirin hadirat yang punya hajat semua diijabah oleh Allah, yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah, yang lagi kesusahan semua dihilangkan oleh Allah dengan berkat sebab Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, untuk sesuai kemarin kita membaca khasaisun Nabi, khususiat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bid-darain amin. Summa qala bismillahirrahmanirrahim. Khasaisul Mustafa alaihi salatu wassalam, ta'rifu Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah al-Hafiz Nasiruddin al-Muqlutai At-Turki rahimahullahu ta'ala wa 'ada alaina min barakatihi wa barakatihi wa barakati ulumihi amin ya rabbal alamin. Di salah satu kitab khususiat Nabi. Khususiat Nabi itu banyak, maulid semua itu khususiat banyak, keistimewaan, mukjizat. Nah, kalau kita baca, kita bawa apa manfaat itu banyak, di antaranya wa ba'du fahadhihi, sesudah daripada itu maka ini mukhtasar, ringkasan azimah yang besar yang agung, kasiratul manafi', banyak manfaatnya, wazimatul barakah, dan banyak pula keberkahannya. Wahya mimma jurriba litashhil rizqi wa jalbil manafi' wa daf'il madar, yaitu adalah yang sudah mujarrab, sudah terbukti untuk memudahkan rezeki. Jadi kita membaca atau membawa khususiat Nabi itu diantaranya supaya kita banyak rezeki, rizki hisyah maupun ma'nawiyah, ya bukan rizki hartanya. Kemudian wajad bil manafi', menarik manfaat. Jadi orang mendengarkan khususiat Nabi, membaca khususiat Nabi banyak manfaat. Ya, daripada kisah para kawan, baik kita dengar kisah para nabi, khusus Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wadaf'il madar, dan menolak kemudaratan. Wa man waqafa 'alaiha, dan barang siapa orang yang tahu atasnya keistimewaan Nabi, falyasunha, maka hendaklah dijaga. Fahiya min akbaril muhimmat wa 'azami ma yutabarraku biha, karena khasais Nabi, keistimewaan Nabi, mukjizat Nabi tadi di situ adalah akbaril muhimmat, yang paling penting, yang sangat penting daripada yang penting. Wa 'azami ma yutabarraku biha, dan yang paling bagus ya buat orang yang ambil berkah. Jadi kita bawa, kita baca murid-murid Nabi itu berkahnya luar biasa. Li'annaha, kenapa banyak berkahnya, ya banyak keutamaannya, kenapa? Li'annaha min khasaisin Nabi, karena di dalamnya tadi memuat khususiat Rasulullah. Wafiha, di dalamnya itu mukjizatuhu, ada mukjizat Nabi, al-bahirah yang jelas, al-muntashirah pun yang masyhur. Wafiha isyaratun ila jami'i ma
buwiba lahu fil mu'allafat wa wudi'a lahu syarhan fil musannafat ikhtisaran litashili 'ala al-qari wa 'ala tabarruki biha. Nah, di antaranya lagi sebahagiannya itu penjelasan ila jami'i ma buwiba, di seluruh bab-bab pada karangan-karangan wudi'a lahu syarhan yang ditaruh padanya syarah bil musannafat atau musannifat, musannif ikhtisaran karena lebih ringkas, litashili 'alal qari supaya mudah bagi yang membaca mempelajarinya, wa 'ala tabarruki dan mengambil berkah dengannya dengan kitab yang kita baca ini. Qala ba'du syuyukh, sebahagian ulama mengatakan inna man kanat ma'ahu wa halafa billahi anna ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang bersertakannya bersama ini kitab, membaca ini kitab, maka para ulama bersumpah demi Allah bahwa ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersertanya ia sedang berserta Nabi Muhammad. Jadi ketika kita membaca manaqib Rasulullah, otomatis kita ujar musannif demi Allah engkau bersama Nabi Muhammad. Jadi kita mendengarkan itu harus bukan dengan telinga aja, harus dengan hati, ya, qalbiyah, dengan hati kita ya. Ada masalah, maju ada supaya kita dapat kedatangan keberkahan dari maulid Nabi SAW. Kemudian lam yakhnas fi yaminihi, tidak bakalan melanggar sumpah orang-orang syuyukh. Wa fawaiduha kasiratun la syukka fiha illa munafiqun aw man ramahullahu bil khizlan. Nah, orang yang mendapatkan faid yang banyak, fawaid atau kelebihan keutamaan yang banyak tadi, itu enggak bakalan bisa ragu kita. Ya, kecuali orang ragu tadi dengan kehebatan Nabi, keutamaan Nabi, keistimewaan Nabi, orangnya ragu, kecuali orang itu munafik. Nah, dan juga auman ramahullahu bil khazlan, dan itu orang bisa dilempar oleh Allah Ta'ala dengan kehinaan. Orang hina, orang kada mau mendengar manaqib Nabi itu orang hina, naudzubillah, dihinakan oleh Allah sehingga Allah haramkan telinganya mendengar kisah Rasulullah. Ya, apalagi ini bulan Rabiul Awal, yang seyogianya kita ini keluarga membaca manaqib Rasulullah itu mulai awal sampai akhir. Orang bahari bagi itu ya, dikumpulin anak-anak keluarganya, baca syama'il Nabi, baca cerita Nabi, baca hadis-hadis tentang keutamaan Nabi, cerita kisah Nabi itu banyak luar biasa ya. Nah, para anbiya terdahulu aja disuruh untuk berkisah tentang Nabi. Masa kita hanya orang yang cinta lawan Nabi, orang ngakuin keistimewaan Nabi, tidak mau kisah lawan Nabi. Itu dalam Ali Imran ayat 80 dan 81 Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minun nabi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah mengambil janji mitsaqan nabiyyin, Allah mengambil janji kepada Nabi, padahal Nabi itu belum lagi jadi Nabi dan belum lagi Nabi kita ada, belum. Cuma sebelum kejadian itu Allah ambil janji sudah para anbiya ini tentang yang didatangkan kepada mereka itu adalah daripada kita para anbiya tadi, dan hikmah, ilmu hikmah. Kemudian summa ja'akum rasul, kemudian kata Allah didatangkan kepada kalian rasul musaddiqun lima ma'akum, yang Nabi kita rasul itu membenarkan adanya kalian. Nah, Nabi kita jelas, makanya Nabi sering cerita bagaimana Nabi Ayub, ya, bagaimana Nabi Yusuf itu cerita oleh Nabi Muhammad, karena musaddiqun lima ma'akum, Nabi telah membenarkan apa yang ada ya daripada mereka para anbiya terdahulu. Maka ujar Allah litu'minunna bihi, kalian beriman lawannya ya. Bahkan Abdullah bin Abbas kalau kalian ketemu katanya apa beriman, bahasanya seperti itu.
wala tansuranna, dan menolonginya, Nabi Muhammad. Arti nolong itu mewantarkan. Dalam tafsir Baghawi disebutkan mewantarkan, mengisahkan bahasa itu caranya. Makanya para anbiya banyak tahu tentang Rasulullah. Ya, sampai Nabi Yahya itu dibunuh karena sebab banyak mengisahkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, itu menceritakan tentang Rasulullah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, Allah Ta'ala, apakah kalian mau berikrar dan mengambil janji? Dzalikum isri yang tadi, baiat tadi. Qalu, mereka para anbiya mengatakan, aqrarna, kami mau berjanji, mau berikrar. Qala, maka Allah mengatakan, fashhadu, saksikan oleh kalian, wa ana ma'akum, dan aku pun beserta kalian mengambil janji. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, wa ana ma'akum minasyahidin. Itu salah satu kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian lagi, wa minha man qara'aha aw hamalaha asamahu Allahu min syarri syaitan wa habah. Nah, kemudian barang sebahagiannya keistimewaan orang yang membacanya, membaca tentang Nabi tadi. Wa hamalaha, dan membawanya, kitabnya pula dibawa, maulid dibawa. Wa apa pokoknya asamahullah, Allah menjaga, dijaga oleh Allah Ta'ala min syarri syaitan, daripada kejelekan syaitan. Wa habatu jami'ul insan, dan Allah memberikan haibah, disegani dari seluruh manusia. Itu diberi oleh Allah. Kemudian yang terakhir, wa khatamallahu lahu bi khatimatis sa'adah, Allah akhirkan kehidupannya dengan kehidupan yang mulia, husnul khatimah. Jadi jelas orang yang membaca maulid Nabi itu tidak ada sia-sia. Ya, sia-sia tidak ada, lihat keistimewaan. Wa sa'alallahu hajatahu lam yuraddah, meminta kepada Allah hajat-hajatnya, lam yuraddahu Allah illa biha, tidak bakalan ditolak oleh Allah illa kecuali biha, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengaji, kita belajar, kita maulid Nabi, kita pasang niat banyak-banyak supaya diantara, supaya ma'rifah lawan Allah dan ma'rifah lawan Nabi Muhammad. Itu aja. Karena kesenangan dunia, muflihun di dunia itu adalah ma'rifah lawan Nabi dan ma'rifah lawan Allah Ta'ala itu. Ya, makanya ulun ketika orang yang sering kita dengar nih, ya, didengar, kita dengar di mana-mana, orang tua kita dulu ya cerita Allah aja, di mana-mana, di warung kopi, di mana, itu senang banget ya. Itu kalaunya Allah aja, tapi Nabi dikesampingkan, Allah cemburu. Allah cemburu. Dulu sama zaman Nabi kita ada seorang yang bernama Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf ini kisah Allah Ta'ala aja, sehingga didakwahi oleh Nabi Muhammad supaya ikuti Nabi kita. Ya, maka ia mengatakan, Gal Ashraf Ka'ab ibn Ashraf, nahnu bimanzilati abnaillah. Kami ini memperdapati, menepati anak-anak Allah. Kenapa? Asyaddu hubban lillah, karena sangat cinta dengan Allah. Jadi orang-orang yang cinta lawan Allah boleh aja, tapi jangan ditinggal Nabi Muhammad. Ya, di kadang-kadang syariatnya tidak ada. Ya. Nah, ketika syariat tersebut tidak ada mengisahkan Nabi, maka Allah menurunkan Al-Imran, ya Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini salah satu asbabun nuzul. Kenapa turun ini ayat? Karena tadi seorang yang bernama Ka'ab bin Ashraf tersebut cinta banget dengan Allah, tapi mengesampingkan Nabi Muhammad tersebut. Tidak harus imbang antara kita cinta lawan Allah dan kita harus cinta dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa ditinggal seperti itu ya, karena keistimewaan Nabi itu sangat luar biasa. Ya, ketika ada Nabi pernah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, inni liman, aku ini untuk siapa? Untuk siapa aku?
Maka Rasul mengatakan, ya, untuk aku bahasanya, ya, bahasanya untuk aku, ya. Bahasanya untukku, betul ya. Kemudian lagi ujarna Allah Subhanahu wa taala, ini liman yusalli wa yusallim. Aku ini adalah untuk orang yang bersalawat dan bersalam kepada engkau. Ya. Jadi Nabi luar biasa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Kemudian lagi, wa man qara'aha 'inda khurujihi min manzilihi lam taqif lahu hajatun. Barang siapa orang membaca di ketika hendak keluar daripada rumahnya. Keistimewaan Nabi, lam taqif, maka tidaklah berhenti kepadanya lahu hajatun bidzalika al-yawm, ada disetok oleh Allah Taala hajatnya, artinya dijawab oleh Allah Taala. Juri badalika, itu sudah banyak terbukti wasahah dan sahih. Wa man qara'aha, barang siapa membacanya inda ra'si maridin, di sisi orang negeri. Ini orang sakit dibacakan mana? Makanya itu orang saleh tuh ketika garing syairnya. Ya, bersair itu apa? Supaya apa? Supaya sehat, rohaninya sehat. Ini juga disebutkan barang siapa membaca di sisi orang yang sakit, orang garing, safahullahu, maka Allah sembuhkan. Oman qara'in man ihtadara ajaluhu, maka jika dibacakan di ketika orang yang hendak wafat, ya, man ihtadara, orang yang hendak wafat ajaluhu, khaffafallahu alaihi sakaratil maut, maka Allah pun ringankan syakaratnya. Nah, kita kadang baca sudah doa Al-Qasas, sudah surah Ar-Ra'd, sudah bacakan muridnya, ya. Bacakan tentang iman. Ini salah satu memudahkan sakarat. Wa man dakhala biha 'ala sultan aw malikin habahu, barang siapa orang yang hendak masuk ya ke sultan, ke raja, merintah, bahasanya habahu, dijaga oleh Allah SWT, diberikan oleh Allah Ta'ala, ya. Wagala, maka dikabulkan hajatuhu, hajat-hajatnya. Wa in hamalaha musafirun wagahu Allah fi safari, barang siapa orang membawanya, orang yang musafir, maka Allah pun wagah, Allah menjaga juga fi safarihi, dalam perjalanannya, wa amanah, dan Allah Ta'ala amankan min kulli syai'in, dari sesuatu makhufin yang ditakuti. Wa la yakhafu qita'at tariq, dan dia tidak ada sedikit pun khawatir dengan perampok dan jaga. Wa in kana fi safinah, dan jika pun di safinah, di kapal kan amanah Allah, pun juga diamankan oleh Allah minal gharq, daripada tenggelam. Wa in kana fi darin lam tadkhulha siddatun wala babun wa ta'un, dan Allah Ta'ala tidak memasukkan kepada rumahnya yang rumah itu dibacakan maulid tersebut atau kisah-kisah Rasulullah daripada berbagai macam bala penyakit. Kemudian wayadkhuluha, dan tidak dimasukkan, wala yadkhuluha sarifun sendiri. Wa man qara'aha fi manzilihi, dan barang siapa membacanya di rumah, summa kharaja 'ala 'aduwihi anahu Allahu 'alaihi, ada orang yang menemui musuhnya, maka Allah Ta'ala turun. Wa man qara'aha, dan barang siapa membacanya, wa da'a biha, dan berdoa dengannya, seperti tadi, sebab dari khasais Nabi, ala aduwiha, atas musuh-musuhnya, ahlakahullah, maka Allah pun akan binasakan mereka semua. Aman dawama ala qiraatiha, barang siapa yang berkekalan dawam terus-terusan membaca maulid Nabi, lam yamut, tidak akan wafat ia, hatta ya, kecuali ia melihat maq'adahu, tempatnya fil jannah, di dalam syurganya Allah. Wa man katabaha wa 'alaqaha, barang siapa ia tulis ya kisah-kisah Nabi tersebut, wa 'alaqaha, kemudian digantungkan ala nafsihi, dirinya, alqallahu, maka Allah menemui mahabbatah, ia dalam keadaan cinta, fi qulubi ibadihi, dalam mahabbatahu fi qulubi, kecintaan Allah dalam hatinya dan ibadihi, dan hamba-hambanya. Wala yarahu, dan tidak dilihat ahadun illa ahabba, tidak ada seorang pun melihat kecuali cinta lawan orang tersebut. Wala yakunu fi jaisin wa yuhzam, dan tidak terjadi pada tentara atau pasukan, ya, wa yuhzam,
kecuali tidak akan tertahan, dikalahkan. Waman alaqaha, dan barang siapa menggantungnya ala sobiyin, atas anak-anak kecil, barakallahu fi, Allah akan memberikan keberkahan kepada anak-anak tersebut. Wa in alaqaha, dan menggantungnya ala mamluk, ada hamba sahaya, ataqahu, maka Allah Ta'ala pun akan merdekakan. Wa sayyiduhu biiznillah, oleh tuannya dengan izin Allah. Wa in alaqaha faqirun agnahu Allah, dan barang siapa mengagungkan atau membawa orang-orang yang dalam keadaan fakir pun Allah Ta'ala akan kayakan dia. Wa man katabaha wa 'alaqaha 'ala babi dar lam tazal tilka daru bi ni'matin. Tidak hilang nikmat-nikmat yang di situ di rumah tersebut, dia tulis, dia taruh di rumahnya. Wa fa'iduha katsiratun la tanhasir, maka faidahnya, keutamanya tidak terhingga, banyak ternyata. Bil qaul, baik dalam ucapan, wala tandihu, dan baik pun dalam keadaan tertulis kita. Bil addi, terhitung. Walakin al fawaid, akan tetapi kelebihan keutamanya karena bil aqaid awal khulus, an yukhlusin niyyah wa husnul dhanni billah ma'a ma'rifatil huquq. Asamana Allahu biyyakum min sulul dhanni billah wa i'tiqadil fasid. وجعلنا ممن يعرف حقها ويعظمها حق التعظيم ونفعنا بها وذريتنا وجميع المسلمين dunia wa ukhra, amin ya rabbal alamin. Di antaranya wa min khasaihi sallallahu mazhar inda maulidihi, di sisi ketika maulidnya, minal mukjizat, dan ada mukjizat, minas sida'il diwani Kisra, yaitu runtuhan kerajaan Kisra itu dari kitab Persia. Jadi di antara keistimewaan Nabi ketika lahir Nabi SAW itu runtuhan kerajaan Persia atau Kisra. Kemudian patung-patung berhala di sisi Baitullah pun hancur, roboh, dan juga api sesembahan Majusi pun dalam keadaan padam. Nah, ini satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mulia membawa kepada orang mulia. Maka kita lihat kenapa hikmah lahir Nabi di Rabiul Awal, ya, tidak di bulan-bulan Muharram. Padahal dalam Al-Quran sudah lama, sudah ada sejak jahiliyah, sudah ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu syuhrul hurum, mulia, seberdataan, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ketika dilahir pun dari situ, karena Allah tidak menginginkan mulia Nabi Muhammad itu dengan sebab yang lain, tidak. Tapi ketika Rabiul Awal dulu tidak ada apa-apanya, ya. Zaman dulu tidak ada apa-apanya Rabiul Awal, tidak ada kebaikan, tidak ada keistimewaan di situ. Nah, tetapi ketika ada lahir Nabi di bulan Rabiul Awal, sehingga Rabiul Awal menjadi mulia, bukan sebab Rabiul Awal, tidak. Itu hikmah, salah satu hikmah lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Maka kata para ulama, Rabiul Awal itu adalah sangat mulia dan agung, tapi di sisi kita, di sisi umat, ya, di sisi umat Nabi Muhammad tentunya akhiran Nabi. Lau maulid Nabi, seandainya tidak ada maulid Nabi, mana bisa kita kenal dengan sholat, kita tidak kenal dengan sedekah. Ya, itu sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasukutu syurafa'ihi wa khumudi nari Faris, dan padam daripada api raja Faris. Walha alfu amin, yang mana itu api kesembahan tadi 1000 tahun lam takhmud, tidak pernah padam. Ya. Kemudian lagi wa ghairi nahri sawah, surut dari kita sungai negeri sawah. Wa idha'atin nur, dan adanya cahaya fitil kalaila, di malam itu. Lama ulid ta'asyuraqatil ard, dalam syair disebutkan ketika engkau dilahirkan itu langit bercahaya, semua cahaya. Bahkan juga dalam kitab Jihrul Bashir fi Atwaril Abil Gasim karangan Al-Habib Usman bin Agil bin Yahya, itu diterangkan tentang seorang Halimatus Sa'diyah melihat langit dalam keadaan kadang gelap, kadang terang. Ya, dilihatnya ternyata ada seorang bayi yang tersenyum kepadanya.
Ketika tersenyum dan memainkan telunjuknya ke atas langit. Ketika telunjuknya di atas langit itu hilang bulannya. Ketika diturunkannya lagi ada lagi bulan. Kenapa? Karena rembulan malu dengan cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga bergegaslah Halimatus Sa'diyah pengen ngambil. Ketika pengen mengambil tapi dia ingat punya suami, kecuali dengan izin suaminya baru boleh. Maka ia pun cerita pada suami, ada anak bayi, anak yatim, bahwasanya aku pengen karena apa? Pengen jadi seorang ibu sesuai. Ya, diceritain tentang keistimewaannya orangnya, jaga senyum lagi pada begini. Nah, lakinya pun tertarik ketika itu. Padahal masih bayi. Ya, akhirnya dia izin dapat. Maka yang terakhir dalam kitab Jahrul Bahsyim tersebut, terakhir datang itu adalah ontaknya Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena ontaknya Halimatus Sa'diyah itu dalam keadaan kurus. Beda dengan yang lain. Karena masa itu masa penculik. Dan punya apa-apa. Dia aja Halimah itu dalam riwayat disebutkan dalam keadaan kurus lemah, jauh dari Bani Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, jauh dari kota Makkah. Jadi Guru Munawar hari kenapa dipilih dari orang gunung? Ya, Bani Sa'diyah gunung, orang-orang jauh, bukan perkotaan mudah. Itu menyusuinya di sana. Jadi sidin karena masih ada tercemar lagi, ya. Air susunya murni lagi, ada mustamal. Itu jadi Guru Munawar itu ya. Nah, akhirnya pada ketika dirangkulnya, pada ketika merangkul, apa kata Halimatus Sa'diyah? Kurasakan ada energi yang sangat kepadaku, sehingga dimasukkan ke ontaknya lebih cepat. Dan aku menyaksikan ketika bebatuan itu lemah semuanya. Ketika dilewati itu yang tadinya kering semua menjadi hijau. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, itu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa minha syur'atu sababihi iqrarul ahbar lahu bi nubuwwatihi. Ya. Ada darinya yang pertama, Nabi pertumbuhannya itu cepat. Ya. Yang mana sudah dikhabarkan oleh orang-orang bin nubuwatihi, kenabiannya oleh akhbar itu buhan rahib, menceritakan tentang seseorang itu sudah itu nabi terakhir daripada anbiya itu sudah ada. Makanya salah satu sebab Khadijah itu cinta banget karena Khadijah itu juga tahu banget siapa Nabi Muhammad. Ya, karena berteman dengan rahib Bukhairah. Bukhairah itu, jadi disitulah tertanam cinta. Kenapa? Karena tahu cerita. Begitu juga kita, kalau kita kadarnya kita tidak tahu dengan Nabi, ya bagaimana mau cinta? Ya, orang aja ketika dia mimpi lawan Nabi berpaling Nabi. Kenapa engkau berpaling ya Rasul? Anda kata engkau pian marah ya Rasulullah, ajar Nabi. Kenapa anda lihat? Karena anda kenal. Emang kayak apa kenalnya? Kenalnya itu dengan kadar salawat. Nah itu, jadi kadar pengenalan kita, kadar pengetahuan kita, ya kadar sejarah tersebut tahu, kemudian kadar salawat kita, kadar ngamalin sunnah-sunnahnya. Nah itu salah satu pengenalan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita punya hajat dijabah oleh Allah. Dan hari ini juga kita tahlil satu mat karena guru kami Al-Alimul Allamah Kiai Abdul Syukur wafat di bulan Rabiul Awal. Ya. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله